Sedangkan kece bukan. Kece tidak membicarakan tentang Islam. Kece itu sedang mencaci maki Islam. Gitu loh. Sedang mencaci maki Islam yang itu tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Kalau itu nanti dipertemukan, misalkan kamu mau nanya apa atas dasar apa, dia akan tidak tahu, pastilah jatuh tidak tahu argumentasinya, pasti. Lihat apa yang disampaikan oleh si Koclok ini, aku berpikir gini, ini waras nggak ya? Ya. Tapi aku nggak menghina, aku nggak menghina, nggak menghina. Ya. Cuman apa? Kalau orang waras dia nggak akan karena dia tahu konsekuensi logis apa yang harus dihadapi. Iya. Ya, aku sempat berpikir, bagi politisi akan bertanya, ada apa di balik dia? Abdi siapa di balik dia? Akhirnya begitu. Begitu, orang akan membicarakan. Karena omongannya itu betul-betul gila gitu loh. Gitu. Nggak, itu mesti ditangkap kok menurut gitu loh, mesti ditangkap gitu loh. Kok dilakoni? Kok dilakoni? Nah. Karena ujungnya sudah kebaca mau kemana gitu. Udah gitu loh. Lelang dakwah. Lukisan Gua Hiro. Karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Gua Hiro ini dilelang dengan harga 10 juta saja untuk muhsinin yang lebih dulu menghubungi kami. Kalau misalnya penangkapannya Pertadin Kece itu tadi dihubungkan dengan penangkapannya Ustadz Yahya Waloni, yang kira-kira itu ada permainan atau enggak, Ustadz? Permainan di dalam. Mungkin Gusur, silakan. Oh, gitu. Gusur, apa pandangannya bagaimana? Begini, fakta kita tidak pernah tahu karena kita bukan aktor pelaku. Tetapi masyarakat pasti akan mengembangkan pikiran-pikirannya sendiri. Ya, masyarakat pasti akan mengembangkan pikiran-pikirannya sendiri dan itu hak masyarakat, tidak bisa disalahkan. Dan dugaan saya, masyarakat akan menduga bahwa penangkapan Yahya Waloni terkait dengan penangkapan Kece. Jadi seolah-olah ada pengimbang, seolah-olah ada pengimbang. Barter. Masyarakat akan menilai itu dan masyarakat masih merasakan ini ketidakadilan. Kenapa? Karena itu tadi konteksnya. Yahya Waloni seperti yang saya katakan tadi, dia mengungkapkan kebenaran yang dia ketahui. Cuman yang saya tidak setuju adalah seringkali diksi yang dipakai dan how to say-nya itu seringkali katakanlah emosional. Sedangkan Kece bukan. Kece tidak membicarakan tentang Islam. Kece itu sedang mencaci maki Islam. Gitu loh. Sedang mencaci maki Islam yang itu tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Kalau itu nanti dipertemukan, misalkan kamu mau nanya apa atas dasar apa, dia akan nggak tahu, pastilah jatuh tidak tahu argumentasinya, pasti itu. Nah, jadi di sini sebetulnya konteksnya berbeda, maka saya sayangkan kalau seperti itu. Oleh karena itu saya berharap, andaikan karena ini sudah terjadi ya, saya berharap bahwa nanti pengadilan itu secara terbuka, biar masyarakat juga tahu bahwa misalkan Yahya Waloni layak untuk dipenjara, misalkan gitu kan ya, terbukti nanti di pengadilan karena terbuka. Ya, sehingga masyarakat tahu mana yang benar, mana yang dibenar-benarkan. Ya, kira-kira begitu. Tapi seperti saya katakan tadi bahwa pasti masyarakat berkembang pemikiran berpikir bahwa penangkapan Yahya Waloni terkait dengan perintah atau desakan masyarakat untuk menangkap si Kece. Dan ini menurut saya sebetulnya kurang bagus kalau dilihat dari sisi aparatur pemerintahan ya. Karena bagaimanapun aparatur pemerintah itu juga butuh legitimasi dari masyarakat. Karena pemerintah itu kan menjalankan amanah masyarakat. Karena itu mesti apapun yang dilakukan mestinya juga memperhatikan aspek-aspek itu. Nah, akan berkurang nanti sekali lagi kalau prosesnya bagus. Misalkan tadi bahwa Yahya Waloni diproses secara terbuka, dihadiri oleh, nah demikian pula nanti para pakar juga akan hadir kan, nanti kan ada saksi-saksi ahli kan gitu kan ya. Nah, demikian pula si Kece. Nah, kalau semacam itu, asik.
Artinya ada upaya untuk Kira-kira terbuka enggak, Gus? Persidangannya. saya berharap, tetapi tidak yakin. Ya, saya berharap terbuka, tapi saya tidak yakin. Ya, itu. Karena seperti saya katakan tadi, kita sudah terlanjur masuk perangkap seolah-olah agama masalah keyakinan. Ya. Jadi begitu menyentuh salahnya agama lain, dianggap penistaan. Padahal tidak demikian. Itu mengungkapkan kebenaran. Dan itu wajib dibuktikan dengan hitam di atas putih, dalilnya. Gitu loh ya. Tidak syukur sembarangan. Nah, ketika dia orang bisa mengungkapkan dalil-dalilnya secara katakanlah sesuai dengan prosedur metodologis yang benar, itu sah. Dia mengatakan agama lain salah, itu sah-sah saja gitu loh. Nah, dan itu karena sekali lagi karena konteksnya adalah dianggap keyakinan, jadi begitu ngomong tanda petik omongnya dianggap salah, sudah misalkan Bible itu palsu misalkan gitu. Maka kata-kata itu kalau itu sudah dianggap salah, ya kadang-kadang lalu langsung ya disalahkan. Gitu loh ya. Nah, ini permasalahannya karena agama di konteks negeri kita terlanjur terlalu berat bobotnya sebagai sebuah keyakinan. Nah, tapi andaikan itu juga dilihat dari sisi selain keyakinan adalah soal kebenaran, maka sebenarnya akan lain, hasilnya akan lain ya, produknya akan lain. Jadi saya tidak ingin masuk ke wilayah yang lebih jauh, misalkan politik dan sebagainya, tetapi saya ingin mengatakan bahwa penangkapan model begini akan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Ya. Kenapa? Ya sudahlah, diproses dulu dong kece, lalu kemudian kalau dianggap memang memenuhi kriteria bahwa itu penistaan agama Kristen oleh Waloni, barulah kemudian diproses. Ini begitu ketangkap, ini langsung ditangkap. Nah, proses waktu yang sangat berdempetan ini akan menimbulkan Tanda tanya. Dan masyarakat akan liar, pikiran masyarakat akan liar, gitu loh. Jadi siapa yang bisa menyalahkan ketika masyarakat liar? Karena masyarakat itu juga punya kemampuan berpikir, dan salah satu bentuk berpikir namanya berpikir asosiatif, menghubungkan, mencantolkan. Kok habis ini kok muncul ini? Ya, masih dihubungkan gitu loh. Jadi dan itu tidak salah, itu manusiawi banget, berpikir begitu itu manusiawi banget gitu. Itu kalau menurut saya. Saya kira Dari saya baca satu artikel di detik.com ya. Beda. Waktu Yahya Waloni itu ditangkap di rumah jam 5 sore. Iya. Tapi pada waktu si Kuculuk ini ditangkap di tengah sawah malam-malam dia. Ngapain tengah sawah malam-malam? Dia mau lari. Dari situ aja kelihatan. Kalau Anda merasa tidak bersalah, why not? Kenapa takut? Gitu loh. Dari itu aja sebenarnya bisa kita lihat. Di Bali penangkapannya. Iya. Mungkin untuk saya kembali lagi ya. Jadi janganlah teman-teman baik itu Islam atau Kristen, terutama teman-teman yang Kristen, mencuplik-cuplik lagi lah ayat-ayat terjemahan ini kemudian dijadikan satu argumen tanpa mengerti. Ya. Islam itu sulit belajarnya, nggak gampang. Kalau kita mau ngomong hadis saja ya, ada matan ini bagaimana? Ada sanad, sanad ini nanti orangnya sudah tua, lupa apa enggak, sudah sekian puluh tahun orang ini pernah berbuat apa, itu sangat sulit. Jadi nggak bisa main cuplak, glodak, ngebuyar Gus. Mungkin saya nggak tahu pandangan tentang Bible itu asli atau palsu, saya nggak bisa mengukur. Mungkin nanti biar orang-orang yang akademis, yang mengerti, menjabarkan. Kita ingin tahu sebenarnya. Bener enggak sih pernyataannya Ustadz Waloni ini? Bener apa enggak? Jangan-jangan bener. Pasti ada pembenarannya nanti. Kalau salah, ya memang sudah dihukum. Gitu. Tapi kan dengan terjadinya apa yang dilakukan oleh Ustadz Waloni ini, kan isunya dituduh mengatakan bahwa Bible itu palsu. Nanti kan butuh pembenaran. Pembuktian. Butuh pembuktian. Siapa yang bisa membuktikan Bible ini asli? Monggo, selesailah. Kalau mereka bisa membuktikan, ini loh, Bible ini asli, dan ternyata Ustadz Waloni salah, akan dihukum. Nah, itu.
Ini bakal rame nih nanti ini. Berarti Membuktikan Bible palsu ini bagaimana nih? Silakan, ini pakarnya beliau ini. Ini pakarnya ini. Berarti ini Gus Bekti, kira-kira kan konteksnya sama. Cuman konteksnya kan beda. Cuman kayak Ustadz Yahya Waloni sama Muhammad KC ini ditetapkan sebagai penista agama seperti itu. Kira-kira dengan kasusnya Ustadz Yahya Waloni yang mengatakan bahwa Bible itu palsu dan diputuskan sebagai penista agama, kira-kira adil atau enggak, Gus? Kalau dibicarakan, Jika dibandingkan dengan ini kasusnya Pak Kece ini, Murtadin Kece. kalau itu mau dikomparasi, ya seperti kata disampaikan oleh sesepuh kita Gusur tadi, tidak apple to apple. Case-nya itu nggak apple to apple gitu loh. Nggak bisa seimbang. dibanding. Ini beda-beda gitu loh ya. Beda-beda. Yang satu menista, yang satu meskipun dalam tanda kutip katanya beliau itu perlu pemilihan diksi-diksi sehingga narasinya sedikit enak, sedikit teduh gitu ya. Tapi kan Yahya tetap mengajukan sebuah, kalau nggak salah di videonya aku lihat kitabnya ditunjukkan kok gini. Gitu. Tapi terlepas dari itu semua begini loh. Kita harus berpikir panjang ke depan. Kalau ini mau benar-benar diselesaikan, ini sebetulnya kerja panjang kita semua. Kerja panjang kita semua. Aku membayangkan begini, kalau nanti ini dibawa ke meja Hijau. ini pasti kan yang hadir itu nanti pakar teolog dan itu pasti terjadi perdebatan. Perangkat hukum kita bagaimana mencikapi itu? Ya. Jadi ini sebetulnya instrumen kita itu belum ada untuk menyelesaikan kasus ini. Sehingga kalau bahasa Jawa bilang itu ngono yo ngono ning ojo ngono gitu loh. Artinya apa? Perlu sebuah kebijaksanaan, masing-masing tahu diri gitu. Karena pasti kalau ini dibawa ke meja hijau seperti kata Gusur tadi, begitu juga kata Ustadz Ahmad, itu kan nanti akan menghadirkan para ahli kan? Pasti terjadi perdebatan nggak? Debat. Nah, sekarang misalkan ini ya, misalkan para ahli bilang, Bapak Yahya Waloni dibilang memasukkan apa? Mengatakan Bible itu palsu. Ya. Terus sang yang diutus sebagai Penggugat. bukan apa namanya pakar Saksi ahli dia bilang kalau Yahya Waloni terjerat hukum karena mengatakan Bible itu palsu. Lalu bagaimana para pakar di Amerika itu sudah mengeluarkan Five Gospel? Iya. Five Gospel itu yang dinyatakan bahwa pernyataan sebentar saya bawa. Ini ya. Ini Injil ya. Ini Bible ya. Kalau Injil itu hanya perjanjian baru, ini perjanjian. Iya, oke. Itu Alkitab. Di Five Gospel itu sepertinya yang kita bicarakan dulu yang Injilnya ya. Itu dari Injil yang Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu hanya 18% ucapan Yesus. Nah, itu kan kalau memang mengatakan hal yang seperti itu kena delik. Lah kok di Amerika nggak kena delik gitu. Beda wilayah, Bang. Kalaupun beda wilayah, beda hukum ya. Tapi ada sesuatu yang kita katakan hukum sosial. Hukum sosial itu dimanapun itu sama. Dan itu bisa menjadi referensi bagi Yahya Waloni untuk membela diri itu nanti. Ya bisa. Buku Ya. itu. Bisa. Ya. Makanya kan aku bilang tadi, kalau ini benar-benar diselesaikan di meja hijau, ini rame. Karena nanti akan masing-masing mengeluarkan argumen. Jadi tidak lebih menjadi debat teologi. Makanya tadi kalau aku bilang harus hati-hati, kepolisian hati-hati, nanti kalau misalkan maju ke meja hijau juga kita harus hati-hati. Intinya begini loh ya, aku baru baca tadi di salah satu media online ya, justru itu yang mengatakan itu pakar, katakanlah tokoh gitu ya, aku lupa namanya, dari Papua sana itu mengatakan bahwa si Koculuk ini dalam kontennya itu dia menerima dana 40 juta.
Itu di media ya, di medianya seperti itu. Cuman media aku sosial, ya karena aku belum apa namanya, tidak baca secara keseluruhan karena tadi buru-buru kesini kan. Jadi aku baca judulnya seperti itu. Nah, justru aku kira pemikiran yang bagus dari beliaunya, tokoh dari Papua ini ya, Pak siapa tadi namanya aku lupa. Kalau Kuculuk ini kan hanya boneka. Artinya boneka habis, kalau operatornya masih ada, dia bisa cari boneka lain. Paham ya? Maka tokoh dari Papua itu suruh mengungkap sampai ke aktor intelektualnya siapa. Gitu loh. Supaya tidak terjadi lagi, supaya di antara Islam dan Kristen di Indonesia ini kembali bersaudara gitu loh ya. Bersaudara, kalau mau membicarakan perbedaan silahkan di ruang diskusi. Gitu loh. Tapi di ruang keimanan monggo kita laksanakan masing-masing. Yang satu mau ke gereja monggo, mau ke masjid monggo. Kalau kita mau membicarakan perbedaan, ayo kita buka ruang diskusi. Itu kan menjadi indah. Cuman kalau model-model yang seperti ini dibiarkan dan itu menjadi banyak, seperti harus kita tahu ya. Kalau di ilmu sosial, aku orang eksak tapi aku juga suka ilmu sosial ya. Setelah agama itu baru politik yang bisa merasa orang, mengikat orang menjadi satu. Itu ikatan agama dan ikatan politik. Tetapi paling kuat itu ikatan agama. Agama itu merasa kita menjadi satu. Saudara. Dan di konsekuensi logisnya, resistensi ketersinggungan itu semakin tinggi. Nah, karena resistensinya semakin tinggi, maka harus dibikin wadah yang namanya wadah akademis tadi. Nah, di sana kita bisa berbicara kan. Kalau menurut dosen kita ini, dalam segi akademis itu, ya kalau kamu bilang benar harus tunjukkan benarnya, kalau salah tunjukkan salah, di sana terjadi dialog gitu loh. Nah, kalau ini nanti mau sungguh-sungguh mau dikupas tuntas, terjadi persidangan, ujung-ujungnya dialog. Menurut keyakinan saya, ini nanti akan berakhir dengan selesai dengan cara persaudaraan. Itu nanti akhirnya. Yang ya itu tadi kalau barter. Sudahlah kita damai saja. Karena nggak mungkin itu dikupas. Nggak mungkin Yahya Walon ini tidak ada pembela. Nggak mungkin. Sebetulnya begini ya. Pada akhirnya nanti kita berdamai saja sudah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum, selesai. Berarti yang jelas-jelas menistakan agama seperti Pak Kece ini bakalan bebas gitu ya? Ya, nggak tahu lagi ya. Tapi itu kan, tapi kalau dibawa ke meja hijau, kemudian mendapatkan satu tanggapan besar, gede loh ini. Iya, makanya gede. Itu. Makanya kan aku bilang, gede, ini bukan masalah kecil. Harus hati-hati dalam menangani kasus ini, supaya kalau orang Jawa bilang ngerah iwae ojo sampai budek banyune. Jadi masalahnya, perkaranya selesai, tapi kerukunan antar kita sebagai anak bangsa ini tetap terjaga gitu. Ya, cuman kan sekarang peran media ini nggak bisa dibendung. Ada persidangan apa? Berapa menit sudah di YouTube kita bisa lihat. Terus hasilnya lebih ganda. Terus kalau ada salah satu umat apa saja pun merasa, wah ini pengadilannya nggak fair, kan sudah masalah lagi. Ya. Yang paling mengerikan kalau kemudian Yahya Waloni mampu menunjukkan, ya, tanda petik, membuktikan omongannya, bahwa omongannya itu benar dengan bukti-bukti, apalagi dengan terbitnya buku apa tadi? Pipe Gospel. Maka mohon maaf, ini menjadi semacam hantaman yang sangat mengerikan bagi teman-teman di Kristen.
bisa-bisa kalau di media sosial itu muncul, bisa-bisa gereja jadi kosong. Karena ini nanti istilahnya mengungkap kebenaran. Tapi kalau yang di penjara hanya si kece, nggak ada masalah. Karena warga Kristen pun yang katakanlah menggunakan hati nurani, nggak akan bisa juga menerima yang dilakukan si kece, gitu loh ya. Jadi penistaannya itu jelas banget kalau si kece. Tapi kalau Yahya Waloni itu bisa menimbulkan blunder, karena ini urusannya bisa menjadi besar. Ya. Karena begini, kalau hukum itu fair, maka tuduhan menistakan agama karena mengatakan Bible itu palsu, itu harus terbukti. Ya. Bahwa tuduhan itu memang sebuah penistaan, bahwa tuduhannya yang diomongkan benar, tapi apakah ucapan itu sebuah penistaan, itu akan menjadi masalah tersendiri. Dan itu saya setuju dengan Ustadz Ahmad, itu bisa menjadi peristiwa besar negeri ini. Dan itu bisa-bisa nanti jangan-jangan lalu seperti di sejumlah negara Eropa, gereja lalu dijual. Kenapa? Ya harus ditinggalkan oleh masyarakatnya. Ya, saya tidak tahu persis. Saya kebetulan pernah tinggal 3 bulan di New Zealand. Ya. Jadi setiap hari Sabtu dan Ahad itu saya biasanya jalan-jalan. Dan saya menyaksikan bahwa gereja-gereja itu sudah tidak berfungsi. Bahkan 3 bulan di sana saya saksikan 2 gereja dibeli masjid. 2 gereja dibeli masjid. Seperti yang saya katakan tadi. Nah, itu. Maka saya bilang, ini bisa berbahaya banget, malah merugikan. Oleh karena itu, ikhlaskan dan jangan istilahnya barter dan sebagainya, karena ini tidak bisa. Tadi kan tidak bisa dibandingkan, karena ini dikatakan oleh Yahya Waloni, tanda petik kalau ada kesalahan itu diksi sama caranya menyampaikan. Konteksnya tapi enggak. ya bukan konten yang salah. Sementara kalau kece memang kontennya penghinaan. Esensialnya itu beda. Itu. Sehingga, Berarti tidak. Kalau misalnya Ustadz Yahya Waloni atau Muhammad Pak Kece ini dibebaskan, berarti tidak adil gitu ya? ya pasti menimbulkan rasa ketidakadilan ya. Iya. Pasti menimbulkan rasa keadilan. Ingat loh, untuk kasus kece ini yang melakukan tuntutan itu dari berbagai pihak, yang itu bukan main-main. MUI juga bicara, NU juga bicara, Muhammadiyah juga bicara. Ini kalau sudah NU, Muhammadiyah, MUI mau bicara, apalagi ini namanya seluruh umat Islam Indonesia. Sudah mewakili. Nah itu loh, masalahnya di situ. Kenapa? Karena memang istilahnya telanjang bulat kece ini menista. Kalau Yahya Waloni sekali saya katakan tadi, secara konten butuh pembuktian. Berarti harapannya Pak Kece ini dipenjara gitu ya, Pak? Oh, kalau saya harus ada sanksi yang jelas agar tidak menimbulkan berikutnya. Karena kita tidak ingin negeri ini ya terjadi istilahnya konfrontasi yang tidak diperlukan. Ada efek jerah. Agama itu sebuah pilihan, dan di Indonesia ini sudah jelas memilih agama itu sesuatu yang dijamin. Jadi silakan mau agama apapun, mau menjalankan termasuk mengajak juga silakan, tapi ada aturannya kan itu tadi. Nah kalau kemudian melakukan penghinaan dibiarkan, akan ada pengadilan jalanan, dan itu sangat mengerikan. Dan kadang-kadang yang tidak diduga ya, seperti ketika WTC malah terjadi, orang bilang ini mencidrai Islam dan merugikan Islam. Enggak. Masyarakat Eropa berbondong-bondong ingin tahu tentang Islam. Akhirnya banyak yang masuk Islam. Tapi kan ini kayak Islamophobia itu menimbulkan Islamophobia. Ya, bisa harapannya mungkin muncul Islamophobia, tapi bisa terbalik. Ingat, masyarakat Eropa itu masyarakat yang rasionalitasnya seringkali tinggi, sehingga tidak bisa pendekatan agama menjadi pendekatan saya tapi sistem kebenaran, bukan lagi sistem keyakinan. Kalau ini benar, istilahnya kalau ini harus saya yakini, benarnya apa? Begitu melihat kok nggak benar, ya ditinggal. Di Eropa sekarang, bahkan misalkan di Australia sekalipun nggak ada yang bisa menelusur. Yang lebih banyak sekarang ini kelompok agnotis, bukan lagi kelompok beragama. Mereka awalnya dari Kristiani, tapi kemudian karena melihat, katakan proses perjalanannya, lalu mereka tidak mau beragama lagi. Meskipun hatinya percaya Tuhan itu ada, tapi dia tidak lagi mau. Nah, ini disebut agnotis. Dan ini tren Eropa besar banget. Saya pernah ketemu orang dari Australia yang mewawancarai saya karena dia riset tentang Indonesia, khususnya di Kota Malang waktu itu. Saya menjadi informannya. Saya tanya, dia bercerita bahwa kami yang mayoritas itu agnotis, Pak. Bukan Kristiani, bukan yang taat. Iya. Jadi agnotis yang muncul. Nah,
Saya kira demikian. Gus Metik, kalau misalnya Gus Metik ditunjuk sebagai saksi ahli dalam kasus persidangan Ustaz Yahya Waloni itu bagaimana? Bersedia apa enggak? Kalau Bukan bersedia, tidak Iya. wajib. Oh iya, Karena sebagai seharusnya. seorang muslim dia punya kewajiban meluruskan. Apalagi dia punya pengetahuan. Nah, begitu. Kalau aku begini saja ya, kalau mau minta Gus Metik menjadi saksi ahli itu tentunya bersedia. Cuman ada satu syarat aja ya. Aku juga harus hadir sebagai saksi ahli di persidangannya si Pak Kucluk. Kece, iya. Gitu. Jadi kan fair. Fair. Ya. Di tempat Yahya diundang, di Kucluk juga diundang. Nanti kita buka-bukaan aja gitu ya. Buka-bukaan aja. Karena seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad ya. Ngerti nggak bahwa di Al-Quran itu sudah dijelaskan ada ayat-ayat mustasabihat, Mutasyabihat. ada ayat-ayat muhkamat. Ketika ayat mustasabihat yang itu polisemi, dia bayangkan dalam sebuah kitab suci, ketika itu dia satu diksi punya banyak makna, terus hanya dipegang di satu diksi saja, itu mesti bermasalah. Nah, masalahnya aku yakin Kece tidak tahu jin yang dimaksud itu apa. Itu loh. Dia tidak tahu. Yang ada dalam otak dia namanya jin itu adalah makhluk ciptaan dari Allah yang itu dari api ya. Makhluk Dan gaib. selalu cara pandangnya gaib, dan karena dia itu jin terus konotasinya negatif. Gitu aja. Tapi apakah seperti itu? Nanti seksi lain itu pembahasan. itu nanti kalau sudah masuk ke hal-hal teknis seperti itu. Makanya Gus Metik mau diundang jadi saksi ahli, mau dengan cara dua-duanya gitu ya. Nanti di KC juga saya datang, di Ustadz Yahya Waloni Waloni juga datang. Atau ya Waloni. Jadi supaya kita bisa saling bicara di sana. Terus kalau untuk pembelaan atas tuduhan-tuduhan dari apa Kece itu apa Gus? Kira-kira pembelaan kan apa Pak Kece ini kan menistakan agama, menjelek-jelekkan Nabi Muhammad dalam surat itu tadi. Kalau dari pembelaan Gus Metik itu apa? Oh, dari pembelaan Iya, aku. iya. Ya seperti tadi. Dia ngerti nggak jin yang dimaksud di situ? Oh, dia nggak ngerti kok. Ini kan sudah masuk masalah teknis, gitu loh. Dia nggak ngerti jin itu apa. Yang ada dalam otak dia kan. Dikerumuni jin, Dikerumuni jin, dan setan. jin itu negatif, setan, roh halus segala macam. Nanti itu ada, kalau mau lihat di channel YouTube Subanditi Sukoto seperti ada dijelaskan di sana. Kalau aku jelaskan di sini itu masuk Panjang, teknis dan itu panjang ya. Tapi intinya aku sebagai orang Islam tentunya belajar Al-Quran, aku senyum saja. Justru aku kadang-kadang berpikir begini loh Gus. Lihat apa yang disampaikan oleh si Kucluk ini. Aku berpikir begini, ini orang ini waras nggak ya? Ya. Tapi aku nggak menghina, aku nggak menghina, suka nggak menghina. Iya. Cuman apa? Kalau orang waras dia nggak akan karena dia tahu konsekuensi logis apa yang harus dihadapi. Iya. Ya, aku sempat pikir. Ini kira-kira- Bagi politisi akan bertanya, ada apa di balik dia? Nah, Abdi siapa di balik dia? Akhirnya begitu. begitu orang akan Karena membicarakan. omongannya itu betul-betul gila gitu loh. Gitu. Nggak, ini mesti ditangkap kok menurut gitu loh. Mesti ditangkap gitu loh. Kok dilakoni? Kok dilakoni? Nah, Kan karena ujungnya sudah kebaca mau kemana gitu. Nah, gitu loh. Cuman begini, aku kan harus juga memberikan apresiasi kepada teman-teman Kristen yang lain ya. Kebetulan aku juga punya banyak teman-teman. Aku bersahabat dengan salah satu sahabatku yang beliau juga Seorang pendeta ya. seorang pendeta ya alumni Salatiga nggak salah, yang sekarang ada di Borneo sana ya. Dia juga mengatakan begitu. Dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh si Kucluk ini, dan dia juga sudah mendengar ini jangan-jangan ada operator lain. Karena apa? Kita harus, wah ini sudah masuk konsep berbangsa bernegara ya. Yang cinta, yang tertarik, yang ingin memiliki negeri Nusantara ini banyak. Jadi banyak orang kepentingan yang ingin Yang punya kepentingan. diaduk dulu ini, dibikin kacau ini. Salah satu
sumbu pendek yang paling gampang yang bagaikan akar rumput apa? Ya agama. Agama itu adalah sebuah komoditi yang kalau dikapitalisasi itu paling mudah untuk membenturkan antar anak bangsa. Gitu loh. Karena kalau sudah orang berbicara agama, nggak ada takut. Keyakinan, masalah sudah masuk konteks keyakinan. Nah, maksudku gini loh, jangan sampai kita ini dikerjai dengan aktor tertentu dan itu memang ingin merusak kehidupan berbangsa, bernegara, beragama kita. Tapi ya alhamdulillah ya, di antara kita umat Islam dan saudara-saudara kita Kristiani masih relatif tak terpancing lah ya untuk adu domba seperti ini. Gitu. Kalau saya boleh menambahkan ini ya, sebetulnya kita ini umat beragama. Agama itu tidak ada satu agama pun yang menyuruh akan kejelekan. Tidak ada agama apapun agamanya. Pasti mereka akan mengatakan satu kebaikan. Saya tidak berbicara tentang kebenaran, tapi kebaikan. Tidak ada agama apapun, Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, pasti Islam, pasti akan berbicara tentang kebaikan. Jadi kalau ada orang yang dibilang dia itu beragama, kemudian dia tidak baik, berarti dia bukan orang agama yang taat kepada agamanya. Itu kesimpulan saya. Apapun yang dia lakukan, selama orang itu beragama, berarti berbaik gitu loh. Saya terlepas dari benar dan salah dulu ini. Orang yang beragama adalah orang yang baik. Pasti dengan agama yang diajarkan kebaikan. Selain kebenarannya yang relatif. Tapi kalau kebaikan ini kan bukan relatif. Siapapun, apapun agamanya pasti akan mengajarkan kebaikan. Kalau kebenarannya ini yang relatif. Jadi saya melihat kasusnya Kuclu ini, benar enggak ini orang Kristen yang taat? Mohon maaf. Saya pertanyakan. Saya kira saya setuju dengan Ustaz Ahmad bahwa orang yang beragama dan serius dalam beragamanya pasti akan berusaha menjadi orang yang terbaik. Baik. Ya. Cuma mohon maaf, hati-hati dengan kata-kata. Kalau kebenaran itu relatif, hati-hati nanti bisa kepleset atau diplesetkan. Nah, kalau kebenaran ya, menurut mereka, ya, betul, ya. Saya setuju. Jadi karena saya ini termasuk orang yang tanda petik ekstrim dalam konteks tertentu. Ya. Misalkan dalam konteks kebenaran. Buat saya kebenaran itu harus mutlak. Ya, tahu. Walaupun itu kebenaran ilmu di kampus sekalipun. Saya mengatakan, mohon maaf, ini salah logika. Kalau ilmu itu relatif, sementara agama itu mutlak. Tidak. Ilmu maupun agama sama, karena agama itu juga ilmu. Ya. Wa'allama Adamal asma'akulaha. Nah, gitu kan ya. Asma'akulaha itu nama-nama segalanya. Nama itu ilmu. Dan ilmu itu adalah milik Allah yang digali oleh manusia. Kalau kita bicara ilmu kampus, itu kan ilmu Allah, hukum Allah yang digali. Karena itu kebenaran ini mutlak, bukan relatif. Nah, cuma memang harus diakui begitu masuk wilayah ilmu-ilmu terutama sosial yang muncul bukan menggali tadi hukum-hukum Allah, yang muncul adalah pemikiran-pemikiran didasarkan kepentingan-kepentingan atau nilai-nilai yang dibawanya. Ini kelemahan ilmu sosial. Karena itu kalau membaca ilmu sosial kan mesti menurut pendapat ini, bukan menurut penelitian ini. Kalau ilmu eksak kan enak. Ini objeknya jelas, diteliti, ketemu kan gitu kan ya. Kalau ilmu sosial pendapat, namanya pendapat, apalagi pendapatan ya mesti beda-beda itu kan gitu. Jadi di sini saya termasuk orang yang sangat ekstrim karena ilmuwan, semua dosen saya, para profesor nggak pernah mengatakan ilmu itu mutlak. Saya mengatakan kebenaran ilmu itu mutlak, sama dengan kebenaran agama, karena agama itu juga ilmu. Maka saya pernah mengatakan agama sebenarnya juga dikasihkan di zona kebenaran. Gitu loh. Yakin itu boleh, tapi awalnya harus benar dulu, tahu yang benar baru diyakini. Kalau nggak tahu yang benar kok sudah yakin, itu gimana? Lah itu maksudnya dogma dan dogma. Iya. Gini Gus, aku coba menengahi tadi. Yang dimaksud Ustadz kita ini relatif tuh gini loh Gus.
Islam mengakui kebenarannya. Ya. Kristen mengakui Iya, kebenarannya betul, itu ya, betul. ya. Betul, Itu bukan terus- bukan kebenaran secara umum, itu relatif bukan, ya, Ya, betul. tapi bisa bisa Dipelintir. Nah, itu Iya, 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 tahu saya. Apalagi sekarang teknologi memotong-motong video. Nah, tapi di sini tidak dipotong ya. Enggak, justru nanti setelah diunggah Orang lain yang motong ya. Kebenaran relatif ya. kebenaran relatif. Semua agama sama saja itu termasuk relatif. itu termasuk kesesatan. Kesesatan. Pluralisme agama itu sesat karena dia menolak kebenaran. Kalau semua benar, hidup ini nggak pernah begitu, Mbak. Selalu ada yang salah, ada yang benar. Benar itu ada karena ada salah. Salah itu ada karena ada benar. Jadi kalau kemudian semua benar, perkataan itu sendiri tidak benar. Iya, siap. Kalau gitu kita selesaikan dialog kita pada kali ini. Semoga bisa bertemu di lain waktu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.